Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil bararatil kiram. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, ridallah wa firridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin shaimin wa shaimat, para siswaku SMP Negeri 199 Jakarta. Dia adalah kata yang paling pantas yang terucap dari bibir dan lisan kita di awal kalam selain ucapan syukur alhamdulillah. Puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat terbesar kita, bersemainya iman dan Islam kita di dada. Mari kita jaga, mari kita rawat, kita pelihara. Sholawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita semua mengharapkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang insya Allah menjadi bekal buat kita semua tentang birrul walidain. Satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kita ini tidak bisa melihat bagaimana wajah Allah. Kita tidak pernah merasakan bagaimana Allah tersenyum pada kita. Lalu apa maksudmu?" Rasulullah, "Wahai Ibnu Umar, maksudmu apa?" Diulangi. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bisa merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepada kita? Bagaimana rasanya bila kita bisa merasakan Allah sedang tersenyum kepada kita?" Rasulullah kemudian menjawab dengan penjelasan yang tegas, "Wahai Ibnu Umar,
Kalau kamu bisa membuat ibumu tersenyum karena ulahmu, kalau kamu bisa mengukir senyum di wajah ibumu dengan akhlak dan kebaikanmu, dengan prestasimu, dengan keahlianmu, maka pada saat itulah kau sedang merasakan bahwa Allah sedang tersenyum kepadamu. Demikian juga wahai Ibnu Umar, sebaliknya, bila kau mampu, bila kau sampai melukai, mengurai air mata di wajah ibumu karena kelakuanmu, karena kenakalanmu, maka pada saat itulah Allah murka kepadamu. Jelaslah, ridullah wa firridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah tergantung dari keridhaan orang tuamu, dan murkanya Allah adalah murka kedua orang tua. Pertanyaannya adalah, anak-anakku, apakah kita mau membuat ibu kita tersenyum ataukah sebaliknya? Disitulah kita akan merasakan bahwa Allah sedang tersenyum kepada kita, manakala kita bisa membahagiakan kedua orang tua, terutama ibumu. Wahai anak-anakku, ibumu telah bersakit-sakit mempertaruhkan nyawa dengan penuh kesabaran dalam mengandung. Ibumu merawatmu dengan penuh kasih sayang, sehingga karakter dan kemampuanmu terbentuk di situ. Lewat ibumu lah kamu merasakan kasih sayang yang tulus. Ibumu yang sudah banyak berkorban, dia rela lapar asal anaknya kenyang. Hadirin rahimakumullah, sungguhlah besar jasa ibu. Maka Allah perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wasfainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandungmu dengan segala kepayahan, dengan segala kesusahan, tapi ibumu rela. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari seorang tabi'in. Tabi'in ini hidup di zaman Rasulullah, namun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Dia tinggal di wilayah Syam. Dia sangat terkenal di langit. Para malaikat memujinya karena kekuatan ibadahnya, karena keikhlasannya dalam merawat. Nah, bagaimana yang diperbuatnya? Ibunya sudah sangat tua, namun ini anak demikian ikhlas membantu, melayani, berbakti kepada ibunya. Dia sangat terkenal di langit. Rasa rindunya yang sangat besar untuk bertemu Rasul demikian besar, tapi dia tak tega melihat ibunya yang sudah demikian tua, ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa tanpa bantuannya. Maka dia minta izin kepada ibunya, wahai ibunda, begitu besar rinduku untuk bertemu Rasul, ingin datang ke kota Rasul, izinkanlah anakmu ini pergi. Dengan berat hati ibundanya mengizinkan
untuk datang pada tempat Rasulullah. Anaknya diberi izin untuk menemui Rasulullah. Berangkatlah tabi'in ini, anak yang soleh ini, untuk menyambangi Madinatul Rasul. Dalam perjalanan siang malam begitu rindu dan cintanya kepada Rasul. Sholawat senantiasa dikumandangkan hingga sampai ke tempat Madinah, Masjid Rasul. Hadirin rahimakumullah, ketika sudah sampai di kota Rasul, ternyata orang yang ditemuinya, yang hendak dijumpainya, kekasih pilihan Allah, sedang jihad. Lalu bagaimana? Teringatlah dia bagaimana nasib ibunya yang sudah beberapa hari ditinggalkannya di negeri Syam. Maka secepatnya dia lari pergi meninggalkan kota Rasul sebelum bertemu Rasulullah, untuk sampai melihat kondisi ibunya. Nah, anak-anakku, ini adalah hamba Allah, orang yang sangat terkenal di langit, tapi di bumi biasa-biasa saja. Dialah Al-Qarni, dialah tabi'in Rasul yang begitu terkenal di langit karena berbaktinya kepada ibu. Oleh karena itu anak-anakku, jagalah hati ibunda. Janganlah pernah terbersit satu niat kalau kamu hendak menyakiti orang tua. Satu saat bila kalian kelak menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, baik dalam pendidikannya maupun dalam pekerjaannya, secinta-cintanya kalian, wahai muslimin, para laki-laki, khususnya anak-anakku yang laki-laki, bila ibumu menelpon karena begitu rindunya ingin bertemu dengan kamu, segera tinggalkanlah pekerjaanmu, larilah temui ibumu. Jangan sekali-kali kalian menahan rasa kangen dari ibundamu. Pergilah, tinggalkan anak dan istrimu, pergilah menemui ibu, sebagai wujud dari bakti seorang anak kepada ibu. Hadirin rahimakumullah, shaimin wa shaimat, siswa-siswiku SMP Negeri 199. Allah ciptakan perempuan, Allah ciptakan wanita. Dalam bahasa Arab An-Nisa, ketika dia lahir ke dunia, perempuan ini adalah pembuka pintu surga bagi kedua orang tuanya, bagi ayahnya. Ketika beranjak menjadi dewasa, ia menyempurnakan agama bagi suaminya. Dan ketika dia menjadi seorang ibu, maka Allah anugerahkan senjata yang sangat ampuh. Apa senjata ibu? Tidak lain adalah doa. Doa ibulah yang akan meringankan langkahmu dalam mencapai cita-citamu. Doa ibulah yang akan mempermudah segala urusanmu. Doa ibulah yang tidak akan terhalang, yang langsung akan diijabah oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, sumpah serapah itulah yang akan menjadikan hidupmu tidak akan bahagia. Oleh karena itu, hai para ibu, jagalah lisan. Itulah kenapa ibu sampai dimuliakan demikian tinggi oleh Allah. Bahkan dalam sabda Rasul, surga ada di tengah
Karena begitu besarnya lisan seorang ibu, maka para ibu doakanlah putramu. Jagalah lisan, jangan gampang mengucapkan keluhan, karena keluhan itu pun akan menjadi kenyataan. Itulah doa ibu, lisan ibu ibarat karomah para aulia. Jadi kesimpulannya, berbakti kepada ibu bagi seorang umat manusia, bagi seorang anak, itu menjadi sebuah keniscayaan, karena Allah pun sudah memerintahkan untuk berbakti kepada ibu. Pada kedua orang tuanya, jasa mereka, ibu dan bapak kita, demikian besar dalam hidup. Anak-anakku, demikian saja tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan mampu mengetuk hati kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk ingat jasa kedua orang tua kita. Tidaklah kita ingin, tidaklah harus pergi jauh-jauh dari pikiran kalian semua seperti Malik Dunia. Itu sebuah tamsil yang menggambarkan anak yang jadilah seperti tabi tadi, Uwais Al-Qarni, seorang tabiin yang demikian cintanya kepada ibu sehingga terkenal di langit. Percayalah, memuliakan orang tua, hidupmu akan mudah. Allah berikan keberkahan, rezekinya bermanfaat untuk kehidupan dunia, baik dalam menempuh segala ujian Allah akan diberikan kesabaran. Terima kasih. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Kurang lebihnya, bila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.